Oke guys ya, kembali lagi ke channel Bang Food. Oke, di video sebelumnya kita telah menyaksikan event hati ketiga guys ya. Dan kali ini kita akan menyaksikan dan melihat guys, event hati keempat guys ya. Oke guys ya, tanpa banyak bakicot langsung saja kita ke event hati keempatnya. Let's go guys ya. Item-itemnya sudah Bang Food siapkan dari questnya. Naikkan hati keempat. Oke, setelah kalian naikkan hati 4, kalian selesaikan questnya ini. Permintaan dari Julia. Permintaan dari Julia itu adalah bolu, ikan barakuda, sama mesin bubut gitu. Mesin bubut itu dibuat dari balok besi dengan mur, baut, sama astaga lupa guys. Gear mesin ya. Ikan barakuda itu kalian bisa mancing ya. Mancing di mana? Area 3 area mana? Penting mancing. Terus bolu itu dapat dari susu, telur, tepung, sama pisang. Oke? Kalau kalian pengen detail lebih lengkapnya, nanti Bang Pur akan buatkan videonya kalau kalian pengen. Oke? Oke, kita kasih lah guys ya ikan barakuda. Oke, sabar. Astaga ya, sorry. Salah kasih guys. Ini mesin bubut. Nah. Mesin bubutnya sama bolu. Oke, let's go. Oke. Tunggu. Kita kan mau ke pulau pribadi ayahmu nih. Terus kita ke sana naik apa? Stop. Kamu cukup nurut aja. Kita itu harus hemat waktu. Yang jelas kita harus pergi ke pelabuhan. Oke. Pelabuhan. Berarti Julia akan mengajakku naik perahu atau kapal laut. Tiba-tiba berbagai macam pertanyaan bermunculan di benakku. Namun aku memilih untuk tetap diam dan masuk ke dalam mobil Julia. Oke, dapat 150 RC. Oke, let's go. Ke pelabuhan kita guys ya. Ya, ke pelabuhan lah guys ya. Kalian tak tahu lah guys ya kalau melihat video Bang Put sebelumnya. Oke. Sama seperti penyelidikan terakhir, hari ini kami melakukan penyelidikan pada malam hari juga. Suasana di luar mobil yang gelap gulita, ditambah deru mesin mobil yang pelan membuatku mengantuk. Hey, wake up. Bangunlah, wake up tuh bangun ya. Wake up, bangunlah ya. Aku tersentak mendengar suara Julia. Dalam keadaan setengah sadar dan penglihatannya agak buram, aku melihat sekitar. Ternyata mobil sudah berhenti. Sepertinya kami sudah sampai tujuan. Rupanya aku tertidur cukup lama di mobil Julia. Turu MC guys ya. Ngantuk. Nyenyak tidurnya sir, tuan. Udah mimpi sampai berapa episode? 1 season. Sambil memutar bola matanya ke atas. Maaf, aku gak sengaja ketiduran. Soalnya kita perginya malam-malam banget. By the way, ngomong-ngomong, tadi kamu tidurnya ngorok. Berisik banget. Sembari membuka pintu mobil dan beranjak keluar. Aku berusaha mengumpulkan seluruh kesadaranku, penglihatanku yang masih buram karena baru bangun tidur. Perlahan-lahan menjadi semakin jelas. Tak bisa kupungkiri, aku memang tidur sangat nyenyak di mobil Julia. Mau ditaruh di mana mukaku? Aku mengorong kencang di hadapan seorang wanita cantik seperti dia. Sungguh memalukan. Ingin rasanya tiba-tiba menghilang. Aku pun keluar dari mobil dan menutup pintunya. Setelah itu, Julia mengunci mobilnya. Kuperhatikan, sepertinya Julia memarkirkan mobilnya di bagian yang cukup tersembunyi dari tempat parkir pelabuhan. Aku juga melihat Julia memakai jaket dan menutup rambut ungunya dengan hoodie jaket. Kayak manakah penampilnya? Agak elegan gitu guys ya, walaupun mulutnya kayak bon cabai level max guys ya. Sepertinya dia tidak mau penampilnya selama ini seperti artis Korea terlalu mencolok. Tapi entah kenapa dia malah makin terlihat cantik. Astaga. Aku parkir mobil di sini supaya nggak menarik perhatian. Julia berkata dengan pelan seakan-akan ia bisa membaca pikiranku. Aku memilih untuk tidak mengatakan apapun dan mengikuti Julia menuju ke arah pelabuhan. Tempat banyak perahu-perahu menepi. Musiknya kayak dekat apa guys ya? Di belakang rumah.
Kau perhatikan suasana di pelabuhan itu masih gelap, namun sudah ada banyak nelayan yang bersiap-siap berlayar untuk menangkap ikan. Setelah berjalan beberapa lama, aku melihat seorang pria kekar tengah berdiri di depan kapal, seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Dari penampilannya, aku menebak dia adalah seorang kepala nelayan. Tak lama kemudian, pria itu langsung menyapa ketika jarak kami sudah cukup dekat dengannya. "Neng?" "Well, sesuai perjanjian kita, hari ini saya sewa kapal nelayannya untuk pergi ke pulau pribadi ayah saya." "Siap, Neng. Makasih ya. Walaupun kapalnya disewa sama Neng, kru saya tetap bisa menangkap ikan." "Kalian tetap bisa menangkap ikan di daerah sana. Tetapi, jangan bawa terlalu banyak orang. Saya nggak nyaman kalau kebanyakan orang." "Ini saya bawakan bolu pisang yang udah saya janjiin dan juga mesin baru buat kapal Bapak." Oh, mesin bubur untuk mesin itu, guys. Kira gua mesin bubur untuk giling cabai atau apa gitu. Julia menyerahkan baju bolu pisang dan mesin ke nelayan itu. Dan dengan semangat, kemana nelayan itu meraihnya. "Wah, makasih banyak ya, Neng. Udah lama banget saya nggak makan ini. Silahkan langsung masuk aja, Neng. Saya udah siapin tempat duduk di dalam kapal buat Neng dan tamunya, Neng. Tapi kalau Neng mau lihat-lihat di dek kapal juga boleh, Neng. Kru saya duduknya misah, jauh di belakang. Jadi dijamin deh akan nyaman buat Neng dan tamunya." "Oke, terima kasih. Yuk, naik kapalnya." Sambil mengajakku naik ke atas kapal tepat di belakang nelayan itu. Setelah kami berdua naik ke atas kapal, nelayan itu mengarahkan kami ke tempat duduk yang telah disiapkan. Kemudian ia berlalu untuk bergabung ke nelayan lain yang tengah menyiapkan alat penangkap ikan dan bersiap-siap menjalankan perahu. "Julia, walaupun kapal ini kamu sewa, mereka tetap kamu bolehin buat cari ikan. Ternyata kamu baik juga ya." Aduh, kamu ini benar lugu dan naif banget. Please deh. "Well, jujur aja, sebenarnya kalau aku punya pilihan, aku gak mau berangkat sama mereka. Gak nyaman tau. Tapi dengan mereka yang tetap menangkap ikan seperti biasanya, perahu ini gak akan menarik perhatian. Ngerti?" Iya, aku salah sangka." Katakan. Ya, kirain dia baik, lupa nebak baratnya tuh kayak rencana dia lah, guys, gitu. "Dia selalu merendahkanku, dasar anak orang kaya belaku." Sepanjang perjalanan, aku melihat Julia tampak sibuk dengan HP miliknya. Aku memilih untuk diam dan menatap ke arah laut yang gelap. MC gak punya HP? What the heck? Nanti kita beli, guys ya. MC punya banyak uang, guys ya. Memang mahal gak ya? Sesekali aku melirik ke arah Julia dan kali ini ia terlihat sedang memikirkan sesuatu dan mencatat isi pikirannya dan buku catatan kecil yang dibawanya. Julia terlihat semakin cantik apabila sedang serius. Astagfirullah, MC. Hilang semuanya MC gara-gara orang cewek cantik. Tiba-tiba aku melihat kapal nelayan berjalan kembali menghampiri Julia. "Neng, kita udah hampir tiba. Barangkali Neng mau siap-siap?" "Oke, thank you." Beranjak dari duduknya dan memberi kode padaku untuk bersiap-siap. Kami berdua berjalan menyusuri dek perahu, mengikuti kepala nelayan itu menuju ke ujung perahu dan bersiap-siap untuk turun. Setelah perahu berhenti di pelabuhan pulau pribadi ayahnya Julia, aku melihat Julia dan kepala nelayan itu sedang membicarakan waktu untuk menjemputkan kami. Kemudian kami berdua berpamitan dan berterima kasih pada kepala nelayan itu, lalu turun dari perahu. Wih, buset, kayak yang kerajaan dongeng gitu ya, yang kerajaan dongeng yang tepi-tepi laut atau kastil vampir atau kastil kayak film-film Hollywood gitu guys ya. Mirip banget gitu kan, kayak di tepi-tepi laut itu. Setelah menginjak kaki di pulau itu, aku melihat sekitar dan terpukau dengan apa yang kulihat. Pulau itu sangat asri dan banyak pepohon rindang. Walaupun letaknya terpencil, tapi suasananya benar-benar membuat rileks dan tenang. "Hei, cepat! Jangan bengong aja. Kita masih harus jalan sebentar. Tempatnya nggak terlalu jauh kok." Aku berjalan mengikuti Julia yang berjalan dengan penuh semangat. Walaupun aku merasa agak letih, aku tidak boleh kalah dari anak orang kaya yang manja seperti dia.
Selagi berjalan, aku melihat sepatu bot anti air yang kenakan Julia. Dia benar-benar mempersiapkan semuanya untuk misi ini. Diam-diam, aku mengagumi kemampuannya dalam mengatur semua, dan juga sikapnya selalu tenang dalam setiap keadaan untuk beradaptasi dan menemukan jalan keluar. Setelah berjalan selama kira-kira 15 menit, akhirnya aku dan Julia sampai di sebuah mansion besar dengan pagar yang sangat tinggi. Bukan pagar lagi sih, kayak tembok gitu. Aku memperhatikan pagar itu dan mencari gembok atau lubang kuncinya. Namun yang aku temui adalah sebuah tombol kode yang terletak di sisi pagar. Julia. Namun tanpa kuduga Julia sudah memencet nomor kodenya dengan mudah dan pintu pagar pun langsung terbuka otomatis. Pip pip. Ayahku memakai nomor yang sama untuk kode berangkas dan kode pagar mansion ini. Sangat tertebak sekali. Tapi kita belum aman. Masih ada anjing penjaga yang harus kita lewatin. Apa? Mana anjingnya? Saya melihat sekitar dengan waspada berancang-ancang untuk lari. Mana nih? Dan benar saja, tiba-tiba datang 4 ekor anjing penjaga yang menghampiri kami dengan ganas. Aku pun gemetaran dan bersiap-siap kabur. Namun Julia dengan tenang membukakan kantung yang ia bawa lalu mengeluarkan ikan barakuda dan melemparkannya kepada anjing-anjing itu. Dengan semangat, anjing-anjing itu langsung melahap ikan yang dilempari Julia. Julia pun mengambil kesempatan untuk menarik tanganku dan mengajak berlari menjauhi anjing-anjing itu. Setelah berlari beberapa lama, akhirnya kami tiba di depan pintu mansion yang besar. Julia merongga-rongga tasnya dan mengeluarkan sebuah kunci dari tasnya dan mencabut pembuka pintu itu. Cekrek. Tep. Oke, ini kah isi dalamnya? Pintu mansion itu terbuka dan aku melihat Julia yang tersenyum bangga. Gimana kamu bisa dapat kuncinya? Gimana kamu bisa dapat kuncinya? You know, karena waktu itu aku sering mengawasi ayahku supaya aku tahu kapan waktu senggang ayah. Aku jadi banyak menemukan pergerakan tidak biasa dari ayahku. Aku melihat tempat-tempat ia menyembunyikan barang. Salah satunya aku pernah melihat ayah menaruh kunci mansion ini dalam vas dekorasi. Kami melangkah masuk ke dalam mansion itu, tiba-tiba lampu dalam menyala secara otomatis. Walaupun mansion itu tak berhuni, tapi keadaannya sangat bersih dan terawat. Tempat ini ada yang ngurus ya? Tempatnya rapi sekali. Yes, ada. Seorang yang sengaja dipekerjakan ayahku untuk menjaga mansion ini. Setiap hari dia bawa makanan buat anjing penjaga dan bersih-bersih. Dia biasanya datang sore, makanya aku sengaja datang subuh-subuh supaya nggak ketemu dia. Males kalau harus basa-basi. Dia juga selama minta upahnya dinaikin kalau ketemu aku. Ya, barangkali dia butuh bayar keperluan lain. Can you just focus? Tetaplah fokus, ya. Kamu ini malah mikirin hal yang nggak penting. Ayo kita ke ruang kerja ayahku. Aku menyetujui Julia menyususi sebuah larangan pohon. Astaga, cepat ya. Tak sempat baca. Mungkin menyusuri lorong lagi sih. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah perempatan dan Julia berbelok ke kiri. Kemudian ia berhenti di sebuah pintu yang terletak di ujung lorong. Jauh juga ya tempatnya. Perasaan dari nggak jauh dah guys. Aku tahu kalau ini ruang kerja ayahku karena dulu waktu aku berusia 8 tahun, ayah mengajakku dan ibu ke sini. Tapi setibanya di mansion, ayah langsung pergi meninggalkan kau dan ibu. Aku kesel banget waktu itu. Buat apa pergi bersama kalau ujung-ujungnya ayah malah sibuk sendiri. Aku pun membantu ayahku dan melihatnya masuk ke dalam pintu ini. Seketika aku sadar kalau ini pasti ruang kerja ayahku. Mengingat di rumah juga ayah selalu menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Aku yakin pasti ada rahasia di balik ruangan ini. Julia membuka pintu ruangan kerja. Wih. Ketika kami masuk, tak kami sangka ternyata isinya bukan ruang kerja, melainkan perpustakaan. What? Apa? Nggak mungkin. Selama pengintaian ayah, aku nggak pernah lihat dia baca buku sama sekali. Aku terdiam melihat isi dari ruangan ini sedangkan Julia sibuk berpikir. Kayaknya kamu salah ruangan deh. No, tidak. Nggak mungkin. Ayahku selalu masuk ke ruangan ini. Pasti ada sesuatu di balik ruangan ini. Bantu aku. Kamu cari ke kanan, aku ke kiri.
Kami berpencar dalam mulai mencari cari petunjuk. Oh, pintu bergeser. Pasti pintunya bergeser kan? Kayak film-film gitu. Tek. Ya nggak sih? Nah, oh kayak gini ruangannya guys. Waktu demi waktu berlalu dan kami belum menemukan apapun. Aku mendekati jendela dan melihat matahari mulai terbit. Rasa putus asa mulai memenuhiku, berbeda dengan Julia yang terlihat masih berjuang. Gimana Putra? Kamu udah nemu sesuatu? Belum. Sial, aku juga nggak nemuin apa-apa. Aku dan Julia pun terdiam. Aku berdiri di dekat salah satu rak buku dan tanpa sengaja tanganku menjatuhkan sebuah buku. Aku mengambil buku yang jatuh itu dan melihat judulnya. Judul buku itu menarik perhatianku dan memutuskan untuk membaca sembari bersandar pada rak buku itu. Ketika aku mencoba untuk bersandar ke rak buku itu, aku malah terjatuh ke belakang. Prak! Ketika aku menoleh, aku mendapati diriku berada di ruangan yang ternyata berbeda. Sambil memegang pinggangku yang terasa sakit, aku pun berdiri. Tanpa aku sadari, rak buku tempatku bersandar tadi terbuka. Aku melihat Julia di sisi lain tengah menatapku dengan muka terkejut. Wih. Oh tidak guys. Putra? Ruangan rahasia. Ternyata orang desa kayak kamu juga bisa menemukan solusi ya, meskipun gak sengaja. Jangan gitulah, sedikit pujian lah. Bukannya terima kasih, malah mengejek. Aku mengamati isi ruangan itu dan mendapati sofa yang nyaman, rak buku, berangkas, beserta meja dan kursi kerja. Setelah melihat berangkas di ujung ruangan itu, tanpa pikir panjang lagi, Julia melangkah mendekati berangkas itu. Aku mengikutinya dari belakang. Jujur, aku penasaran dengan apa yang ada dalam berangkas itu. Dengan mudah Julia membuka kode berangkas itu dan menoleh ke arahku dengan bangga. Oh, gini isi berangkasnya ya? Masih dengan kode yang sama, katanya sambil tersenyum. Julia langsung melonggok masuk memeriksa isi berangkas. Aku juga mengikutinya melonggok masuk ke dalam berangkas yang terkejut melihat isinya. Lukisan gitu guys. Ternyata hanya ada selembar kertas saja di dalamnya. Dengan heran Julia mengambil kertas itu dan setelah melihat isinya kami berdua kebingungan. What is this? Apa ini? Apa ini? Teka-teki? Oke. Again tuh tunggu ya. Tunggu ya. Julia mengamati lengkap-lengkap dan muter-muter kertasnya. Namun ia masih tidak mengerti dari teka-teki ini. Iya benar, gak salah lagi, ini pasti teka-teki. Tapi buat apa? Jelas buat petunjuk sesuatu yang sangat rahasia yang disimpan ayahku. Mungkin ini yang kita cari. Tapi bagaimana cara memecahkannya? Well, sekarang kita pulang aja. Kertas teka-teki ini kita bawa. Biar kita pecahan di rumah aja supaya lebih aman. Kazan berdiri. Aku juga beranjak berdiri dan mengikuti Julia keluar dari ruangan kerja itu sambil menuju pintu depan. Sepanjang perjalanan keluar dari mansion, aku harus berpikir bagaimana cara memecahkan teka-teki ini. Melewati anjing penjaga sebelumnya yang sudah tertidur kekenyangan memakan ikan barakuda tadi. Kami berdua hanyut dalam pikiran masing-masing selagi berjalan menuju pelabuhan. Setibanya pelabuhan, kami menunggu beberapa saat hingga perahu yang tadi membawa kami ke sini akhirnya datang kembali. Aku melihat wajah para nelayan yang terlihat bahagia. Tampaknya mereka berhasil menangkap banyak ikan. Kami pun naik ke atas perahu dibantu oleh nelayan itu. Sambil duduk di perahu, Julia menatap kertas teka-teki itu. Aku yang duduk di sebelah Julia ikut menatap kertas teka-teki itu. Bisa-bisanya, Baskoro memakai teka-teki untuk menyembunyikan sesuatu yang entah apa itu. Dengan lantang sambil berdiri, I see, aku tahu ya guys. I see. Aku terkejut dengan perilaku Julia yang sangat tiba-tiba. Sambil memegang dada, kamu lama-lama bikin aku jantungan nih. Di Citampi ada sosok guru yang berpengalaman nggak? Guru berpengalaman? Ada Kak Seno. Great, bagus. Coba minta dia bantu pecahkan teka-teki ini. Ternyata banyak manfaatnya juga kamu. Untung aja kamu memutuskan untuk ikut aku. Ya udah, sini aku bawa kertasnya. Oke, menyerahkan kertasnya kepada Putra.
Nanti kalau guru itu udah memecahkan teka-tekinya, beritahu aku. Kita akan lanjutkan penyelidikannya. Oke, Julia. Julia tiba-tiba tersenyum padaku. Ia terlihat puas. Selama ini dia sering berwajah judes, ketus kepadaku. Ternyata bila dia tersenyum lepas, wajahnya benar-benar cantik dan bersinar. Bagaikan matahari. Iya, saking tersenyum guys ya. Oke, carilah Kak Seno dan serahkan teka-teki ini supaya bisa dicari tahu solusinya. Oke guys ya, di segitu saja guys ya. Perjalanan dari Bang Put ya guys ya. Bersama Julia guys ya. Jadi kita tuh mendapatkan petunjuk yang lumayan bagus lah guys ya. Cuman kita membutuhkan Kak Seno untuk memecahkan teka-teki itu. Oke guys ya. Jadi segitu dulu untuk apa guys ya? Untuk perjalanan kita dengan MC dengan Julia guys ya. Di event hati keempat guys ya. Dan di video berikutnya kita akan menyelesaikan misi tentang ini guys ya. Aduh. Oke, mendapatkan teka-teki. Mengasihkan teka-teki ini ke Kak Seno ya guys ya. Ngasihkan teka-tekinya itu untuk dipecahkan ya guys. Kalau nggak salah Bang Put, ini ada fotonya juga dan kisahnya juga. Jadi Bang Put akan buat video tentang Kak Seno, ceritanya, terus kita akan buat event hati heart yang kelima ini Julia. Oke, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita guys ya. Jangan lupa untuk subrek like and comment, bilang sama teman-teman kalian bahwa ini channel Citampi yang bermanfaat guys ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.